Malam baru saja berjalan, tidak jauh dari saat wajah senja terakhir, dan Maesa Amping baru saja pulang dari kediaman Raden Wijaya. "Ada tugas khusus untuk kalian berempat," berkata Maesa Amping kepada Putu Risang, Maesa Semu, Muntilan, dan Maesa Dharma yang sejak senja sudah berada di atas pendopo pesanggerahan Maesa Amping. "Terima kasih. Artinya kehadiran kami di sini tidak hanya sebagai pengangguran yang menjemukan," berkata Maesa Semu mewakili saudaranya dari Padepokan Bajraseta. "Kami telah melakukan kesepakatan bersama Panglima Besar Pasukan Mongolia mengenai sebuah rencana penyerangan," berkata Maesa Amping perlahan berhenti sebentar, memberi kesempatan semua yang ada di atas pendopo itu dapat mengerti kemana arah pembicaraannya. "Ada dua jalur tempur yang telah kami sepakati bersama, yaitu pertempuran lewat darat dan air. Untuk jalur tempur lewat darat diserahkan sepenuhnya kepada kita, sementara pasukan Mongolia akan datang menyerang Kediri lewat jalur air," berkata kembali Maesa Amping. Terlihat semua mata memandang ke arah Maesa Amping seperti takut kehilangan satu kata saja yang mungkin akan keluar dari bibir sang senapati itu. Agar gerak pasukan darat dapat bergerak cepat tanpa beban dan hambatan selama di perjalanan, kita perlu sarana pangan yang baik, dan kita perlu beberapa titik yang tidak bergerak sebagai pusar kekuatan pasukan darat. Sebuah lumbung tempat persediaan pangan pasukan yang selalu terjaga dan tersedia setiap saat dibutuhkan, berkata Maesa Amping. Semua mata di atas pendopo itu masih tetap memandang ke arah Maesa Amping. Nampaknya mereka mulai membaca kemana sebenarnya arah dari pembicaraan Maesa Amping. "Apakah aku boleh menebak? Tugas kita berempat adalah mempersiapkan kesediaan lumbung-lumbung itu untuk pasukan darat yang terus bergerak menuju medan pertempurannya," berkata Muntilan mencoba menebak kemana arah pembicaraan Maesa Amping. "Tebakan Paman Muntilan benar-benar jitu. Tugas itulah yang ingin kuminta dari kalian berempat," berkata Maesa Amping membenarkan perkataan Muntilan. "Sebuah tugas yang tidak mudah, tapi aku yakin bahwa kalian dapat melakukannya dengan baik," berkata kembali Maesa Amping. "Kapan pasukan darat Raden Wijaya bergerak dari bumi Majapahit ini?" berkata Maesa Semu kepada Maesa Amping. "Di hari keempat menjelang saat purnama kedua tiba," berkata Maesa Amping kepada Maesa Semu. "Kita berempat hanya punya waktu 5 hari kerja," bertanya kembali Maesa Semu. Terlihat Maesa Amping tersenyum memandang wajah Maesa Semu, mengerti apa yang dikhawatirkan oleh Maesa Semu, sebuah waktu yang sangat singkat. "Kakang Maesa Semu tidak perlu khawatir. Sebulan yang lalu kami sudah menurunkan para petugas telik sandi untuk menyiapkan lumbung-lumbung itu. Jadi tugas kalian berempat hanya sebatas menjaga lumbung-lumbung itu sampai saatnya tiba," berkata Maesa Amping kepada Maesa Semu. "Jalur mana yang akan digunakan oleh pasukan darat Raden Wijaya menuju kota Raja Kediri?" bertanya Muntilan kepada Maesa Amping. "Pasukan darat Raden Wijaya disiapkan sebagai pasukan pembuka, hanya sebagai pasukan pemancing pihak lawan tergoda untuk datang menyambut umpan. Di saat yang tepat akan datang gelombang badai yang akan meluluhlantakkan mereka lewat gelombang pasang 13.000 pasukan Mongolia yang akan membanjiri medan pertempuran sebenarnya. Karena pasukan darat Raden Wijaya hanya sebagai pasukan pemancing, maka jalur perjalanan yang akan kita pergunakan adalah jalur para pedagang. Jalur perjalanan yang biasa dilalui oleh orang banyak, agar pihak lawan mudah melihat umpan yang sengaja diletakkan di tempat terbuka," berkata Maesa Amping menjelaskan sebuah siasat perang yang telah mereka sepakati bersama dengan Panglima Besar Pasukan Mongolia. "Sebuah siasat perang yang hebat," berkata Maesa Dharma tanpa sadar mengagumi siasat perang yang dijabarkan dengan singkat oleh Maesa Amping.
Sementara yang lainnya terlihat mengangguk-angguk, tanda ikut memuji siasat perang itu. Ada banyak kemungkinan yang pasti akan terjadi. Aku yakin bahwa Tuanku Raden Wijaya telah mempersiapkan semua kemungkinan itu, berkata Pendeta Gunakara yang sedari tadi diam sebagai pendengar ikut tampil bicara di atas pendopo itu. Benar Tuan Pendeta, Raden Wijaya sudah mempersiapkan begitu banyak kemungkinan. Salah satunya adalah kesiapan para pasukan khusus yang dibentuk lewat tangan Ki Sandikala sebagai sebuah pasukan tersembunyi yang dapat bergerak kapan saja dimanapun dibutuhkan, berkata Mesa Amping menanggapi perkataan Pendeta Gunakara. Berapa kekuatan pasukan darat Raden Wijaya yang bergerak keluar dari bumi Majapahit ini menuju kota Raja Kediri? Bertanya Mesa Semu kepada Mesa Amping. 3.000 prajurit akan bergerak bersama menuju kota Raja Kediri. 2.000 prajurit akan bergerak menyusul sebagai pasukan cadangan, dan ada sekitar 3.000 pasukan khusus di bawah pimpinan Ki Sandikala yang berasal dari berbagai padepokan sebagai kekuatan tersembunyi disiapkan menjaga segala kemungkinan yang mungkin akan terjadi, berkata Mesa Amping yang didengarkan penuh kekaguman oleh semua yang ada di atas pendopo itu. Memang sebuah pembagian kekuatan yang sangat matang dan begitu penuh dengan perhitungan dari seorang pemimpin muda Raden Wijaya. Dan pagi itu matahari terlihat begitu cerah menyinari rumput-rumput hijau di atas tanah halaman muka Pasanggerahan Maesa Amping. Orang itulah yang akan menjadi penghubung yang akan membawa kalian ke titik-titik lumbung pangan pasukan darat Raden Wijaya, berkata Mesa Amping sambil menunjuk kepada seorang yang terlihat tengah berjalan menuju pendopo rumah. Ketika orang itu telah menaiki tangga pendopo, ternyata orang yang dikatakan sebagai penghubung itu adalah Gajah Pagon, seorang pemuda yang sudah banyak berjasa bagi pergerakan Raden Wijaya. Sesuai dengan keahliannya, Gajah Pagon ditugaskan sebagai seorang petugas trik sandi yang sangat dipercaya oleh Raden Wijaya. Setelah memperkenalkan diri Gajah Pagon kepada saudara seperguruannya, para cantrik dari padepokan Bajraseta, terlihat Maesa Amping melepas kepergian mereka untuk sebuah tugas yang tidak kalah pentingnya di medan pertempuran, menjaga titik-titik lumbung pangan bagi pasukan darat Raden Wijaya sampai waktunya tiba. Demikianlah Putu Risang, Maesa Dharma, Maesa Semu dan Muntilan dan Gajah Pagon terlihat tengah keluar dari gerbang gapura pesanggeran Maesa Amping dalam tatapan dan doa keselamatan dari dua orang yang berdiri di pagar batas pendopo mengiringi perjalanan mereka, Pendeta Gunakara dan Senapati Muda Maesa Amping. Mereka dapat diandalkan, berkata Maesa Amping kepada Pendeta Gunakara ketika melihat Putu Risang dan rombongannya terakhir menghilang terhalang dinding halaman muka pesanggerahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Maesa Amping, mereka memang dapat diandalkan. Terlihat mereka sudah berjalan cukup jauh meninggalkan bumi Majapahit. Sepanjang perjalanan mereka berusaha tidak meninggalkan kesan apapun dimanapun mereka berada. Kadang mereka berjalan sebagai seorang pedagang keliling dan terkadang sebagai para pengembara biasa yang pada saat itu banyak terlihat hampir di setiap tempat. Banyak orang yang menganggap para pengembara adalah mereka yang lari dari masa depannya sendiri, tidak berani bertanggung jawab atas tuntutan kehidupan yang harusnya mereka lakukan. Para pemalas seperti itu juga pandangan banyak orang terhadap para pengembara. Tapi apapun kata orang, kelima orang kesatria itu terus berjalan tanpa rintangan sedikit pun. Dan setelah sehari penuh berjalan, akhirnya mereka telah tiba di lubung pertama, sebuah tempat tersembunyi di dalam sebuah hutan yang tidak jauh dari jalan utama yang biasa dilalui oleh para pedagang. Untungnya
mereka diantar oleh Gajah Pagon karena penjagaan di sekitar lumbung itu begitu ketatnya sampai berlapis 4. Namun ternyata Gajah Pagon sudah banyak dikenal oleh para prajurit penjaga lumbung itu hingga mereka dapat diterima dengan baik. "Apakah kalian tidak mendapat kendala apapun selama bertugas di sini?" bertanya Gajah Pagon kepada salah seorang prajurit penjaga. "Tidak ada kendala apapun, namun 2 hari ini kami dicekam oleh kehadiran seekor harimau," berkata prajurit penjaga itu dengan wajah penuh takut yang sangat. Terlihat Gajah Pagon menatap keempat kawan seperjalanannya itu yang diketahui telah diberikan mandat menjaga keamanan suasana lumbung pangan pasukan darat Raden Wijaya. "Nanti malam kita tunggu harimau itu," berkata Mesa Dharma penuh semangat. "Serahkan semuanya kepada kalian," berkata Gajah Pagon, percaya penuh dengan sikap anak muda itu yang sudah pasti bukan anak muda biasa. Sudah mendapat kepercayaan penuh dari seorang Maesa Amping, senapati yang sangat dihormatinya yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Demikianlah ketika malam telah tiba, hampir semua prajurit penjaga lumbung itu merasakan suasana yang mencekam. Mereka merasa bahwa malam itu harimau itu akan datang kembali mencari mangsanya. Mungkin daerah tempat lumbung itu sendiri merupakan daerah kekuasaan si raja hutan itu. Dan malam yang mencekam itu akhirnya tiba, ditandai dengan keriuhan suara gerombolan monyet-monyet kecil melompat dari satu dahan ke dahan lain di antara pepohonan di kegelapan malam. Nampaknya naluri mereka terusik dan terganggu oleh sesuatu yang dapat membahayakan diri mereka. Ternyata naluri monyet-monyet kecil itu sangat peka. Mereka telah melihat lebih dulu sebuah bayangan di kegelapan malam. Bayangan yang sangat ditakuti di hutan itu oleh hampir seluruh penghuni hutan. Bayangan itu adalah sosok seekor harimau jantan. "Suara geraman harimau," berkata Putu Risang yang mempunyai kepekaan pendengaran yang cukup tajam, telah mendengar sebuah geraman seekor harimau yang tidak begitu jauh dari mereka. "Kita dekati arah suaranya," berkata Mesa Dharma tanpa rasa takut sedikit pun, mengajak Putu Risang untuk mendekati di mana suara itu mereka dengar. Terlihat Muntilan dan Maesa Semu memberi tanda dan menyetujui Maesa Dharma bersama Putu Risang mendekati arah suara harimau itu. Demikianlah 2 anak muda itu telah terlihat sudah mengendap-endap berjalan menuju sumber suara itu. Suara harimau menggeram. Akhirnya mereka memang telah mendekati sumber suara itu. Seekor harimau yang memang tengah berjalan berlawanan arah dengan mereka. "Seekor kucing hutan yang cukup besar," berkata Mesa Dharma kepada Putu Risang ketika mereka memang telah melihat seekor harimau yang cukup besar tengah berjalan perlahan mencari mangsanya di malam itu di daerah pemburuannya sendiri. Terlihat Maesa Dharma dan Putu Risang diam berdiri di tempatnya. Napas mereka seperti tertahan, mencoba agar kehadiran mereka tidak tercium oleh penciuman harimau itu yang memang mempunyai indera penciuman yang begitu sangat tajam. Sial memang bahwa seekor harimau jantan itu telah bertemu dengan 2 anak muda itu. 2 anak muda yang tidak mengenal rasa takut, 2 anak muda yang seperti punya nyawa rangkap, tidak mengenal mara bahaya di depan mereka. Bahaya seekor harimau lapar mencari mangsanya. Terlihat Maesa Dharma menyentuh pundak Putu Risang sebagai tanda urusan harimau itu biarlah dia yang menyelesaikannya. Begitu selesai menyentuh pundak Putu Risang, terlihat Maesa Dharma dengan beraninya melompat ke arah harimau yang tengah berjalan. Biasanya harimau selalu mengejutkan mangsanya, tapi malam ini nampaknya justru harimau itulah yang dikejutkan oleh Maesa Dharma.
Rupanya rasa terkejut kucing besar itu telah membangkitkan amarahnya yang ditandai dengan suara geram auman yang memecahkan kesunyian malam itu. Suara geraman harimau besar itu tidak membuat sedikit pun rasa keder anak muda itu. Telah siap sedia menghadapi amarah sang raja hutan. Terdengar suara sang raja hutan sambil melompat menerkam mangsanya begitu cepat dan tangkas sebagaimana biasa. Tidak ada satupun kijang yang amat cekatan terlepas dari terkamannya itu. Tapi kali ini harimau itu bukan menghadapi seekor kijang yang lincah gesit tiada tara, bukan juga menghadapi seekor badak yang kuat perkasa, tapi malam itu menghadapi seorang Mahesa Dharma yang dapat bergerak gesit melebihi seekor kijang dan kekuatan 4 ekor badak besar. Harimau itu telah bergerak menerkam dengan tangkas dan kuat. Tapi gerakan itu di depan mata Mahesa Dharma masih seperti seekor kura-kura. Terlihat Mahesa Dharma bergerak lebih cepat lagi, menghindar sedikit ke samping. Bukan cuma itu, Mahesa Dharma dengan cepat pula menendang ke arah samping perut harimau besar itu yang langsung terguling di atas tanah. Kemarahan harimau besar itu sudah begitu memuncak. Terlihat telah mengibas-ibaskan seluruh kulit badannya sambil mendekati Mahesa Dharma lebih dekat dari jarak terkamnya. Terdengar kembali geraman harimau itu sambil menerkam anak muda itu. Tapi Mahesa Dharma kali ini tidak berusaha menghindar. Namun begitu cakar depan nyaris menggapainya, anak muda itu menjatuhkan dirinya dan sebuah tendangan tepat mengenai perut dalam sang harimau. Dampaknya sangat hebat sekali. Harimau itu seperti dilempar, melambung dan terhempas di sebuah batang pohon besar. Tendangan yang kuat dan hempasan yang keras telah membuat harimau itu langsung menjadi pingsan. "Masih hidup!" berteriak Mahesa Dharma dengan penuh gembira setelah beberapa saat ragu dan khawatir bahwa harimau itu akan mati. "Mengapa tidak langsung dibunuh saja harimau itu?" berkata seorang prajurit kepada Mahesa Dharma. "Harimau itu adalah seekor jantan. Mungkin anak dan induk betinanya masih menunggu di sebuah tempat. Bila tugas kita selesai di hutan ini, aku bermaksud untuk melepaskannya kembali," berkata Mahesa Dharma sambil terus mengikat keempat kaki harimau yang masih pingsan itu. "Budi anak itu begitu halus penuh perasaan," berkata Putu Risang dalam hati sambil melihat Mahesa Dharma mengikat harimau itu. Demikianlah hingga keesokan harinya, Gajah Pagon mengajak rombongannya untuk melanjutkan perjalanan mereka ke beberapa titik lumbung yang harus mereka singgahi, dan mereka telah sepakat agar Mahesa Dharma tetap di hutan itu. "Biarlah Mahesa Dharma menunggui pasangan harimau itu datang kemari," berkata Mahesa Semu sambil tersenyum, sepakat meninggalkan Mahesa Dharma bertugas menjaga dan mengawasi lumbung pertama di hutan itu. Dan ketika matahari sudah mulai merangkak mendekati puncaknya, mereka sudah cukup jauh meninggalkan lumbung pertama. Akhirnya, ketika senja mulai berakhir, mereka telah memasuki sebuah hutan yang tidak begitu jauh dengan sebuah kademangan. Ternyata disitulah para prajurit yang bertugas menyiapkan lumbung pangan untuk pasukan darat Raden Wijaya. "Sampai hari ini kami belum menemukan kendala apapun," berkata seorang prajurit ketika ditanya oleh Gajah Pagon mengenai keamanan di sekitar lumbung itu. Karena hari itu sudah gelap, Gajah Pagon, Mahesa Semu, Muntilan dan Putu Risang telah sepakat untuk bermalam di hutan itu.
Sebagaimana pada lumbung pertama, penjagaan di sekitar lumbung kedua itu juga berlapis. Sepanjang hari para prajurit berjaga silih berganti memastikan bahwa suasana di sekitar lumbung padi itu memang aman terkendali. Hingga ketika hari telah berganti pagi, tidak ada kejadian apapun di hutan itu, dan telah disepakati oleh Muntilan yang harus tetap tinggal bergabung dengan para prajurit yang ada di lumbung kedua itu. Demikianlah mereka pun melanjutkan perjalanan kembali menuju ke lumbung ketiga dan keempat. Singkat cerita, mereka setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka telah singgah di lumbung ketiga dan keempat. Di lumbung ketiga telah disepakati bahwa Maesa Semu yang akan bertanggung jawab menjaga keamanan lumbung ketiga itu. Sementara pada lumbung keempat, Putu Risang merupakan orang terakhir yang harus tetap tinggal bertanggung jawab menjaga keamanan lumbung itu. Ternyata lumbung keempat itu bukan di tengah hutan, tapi di sebuah kademangan yang cukup besar dan ramai. Kademangan Ngerangkah Pawon, tepatnya di dalam sebuah gudang di rumah seorang saudagar yang sangat kaya dan sangat dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. "Perkenalkan, kawanku ini bernama Putu Risang," berkata Gajah Pagon memperkenalkan diri Putu Risang kepada saudagar kaya raya itu, yang ternyata seorang petugas telik sandi yang selama ini menyamar sebagai seorang saudagar di kademangan Ngerangkah Pawon itu. "Tuanku Raden Wijaya tidak akan salah memilih orang," berkata saudagar itu yang memperkenalkan dirinya bernama Mandaru. "Pasti Ki Mandaru pernah mengenal nama Kerasakti penjaga naga sasra. Anak muda inilah yang bersamanya di hutan Bukit Cemara itu," berkata Gajah Pagon kepada Ki Mandaru. "Pantas, sudah kuduga," berkata Ki Mandaru mempercayai ucapan Gajah Pagon. Demikianlah Gajah Pagon dan Putu Risang sudah berada di kediaman Ki Mandaru, saudagar yang kaya raya yang ternyata adalah seorang petugas telik sandi, kaki tangan Raden Wijaya sendiri. Sementara keberadaan lumbung keempat itu benar-benar tidak dicurigai oleh siapapun. Kebanyakan orang mengira semua bahan pangan yang banyak itu adalah barang dagang milik saudagar Mandaru untuk diperdagangkan kembali. Bahkan banyak orang tidak menyangka bahwa hampir seluruh anak buah Ki Mandaru yang berada di rumahnya adalah para prajurit yang sengaja ditempatkan menjaga lumbung keempat itu. Dan saudagar Mandaru dapat memainkan peran penyamarannya dengan sangat pandai. Sebagai seorang saudagar yang sangat dermawan, sehingga sangat disukai di lingkungannya sendiri di kademangan Ngerangkah Pawon. Pasukan darat Raden Wijaya akan menggempur Kediri dari sebelah timur. Namun kita tidak tahu berapa hari peperangan itu akan berakhir, berkata Gajah Pagon kepada Ki Mandaru dan Putu Risang di atas pendopo kediaman Ki Mandaru di malam itu. 2-3 hari ini aku sudah memesan lebih banyak lagi persediaan, berkata Ki Mandaru memastikan dapat menyediakan lumbung perang dengan baik. Perhitunganku, besok pasukan darat Raden Wijaya sudah mulai keluar dari bumi Majapahit, berkata Gajah Pagon kepada Ki Mandaru dan Putu Risang. Mendengar perkataan Gajah Pagon membuat pikiran Putu Risang melambung jauh ke belakang di saat dirinya bertemu dengan Ratu Turuk Bali menyampaikan sebuah pesan rahasia bulan purnama kedua. Pesan itulah yang telah disampaikan oleh Putu Risang kepada Ratu Turuk Bali agar menyingkir jauh dari kota Raja Kediri jauh sebelum bulan purnama kedua itu. Apakah penguasa Kediri akan menyambut kedatangan pasukan Raden Wijaya jauh di kota Raja? Itu tidak dapat dipastikan, berkata Gajah Pagon
kepada Putu Risang dan Kimandaru. Perhitunganku, mereka hanya akan menunggu pasukan Raden Wijaya di batas kota raja. Mereka pasti meremehkan pasukan Raden Wijaya yang hanya membawa 3.000 prajurit. Sebuah pasukan yang kecil dibandingkan kekuatan Kediri saat ini, berkata Kimandaru menyampaikan pemikirannya. Perhitunganmu sangat jeli. Seperti itulah Raden Wijaya akan memancing kekuatan Kediri keluar dari sarangnya, berkata Gajah Pagon membenarkan perhitungan Kimandaru. Sementara itu Putu Risang tidak berkata apapun. Di dalam benaknya terbayang sebuah amuk peperangan yang hebat antara pasukan Kediri dan pasukan Raden Wijaya di sebuah tempat terbuka. Sementara itu jauh di Ngerangkah Kawon, sementara itu jauh dari Ngerangkah Pawon, sementara itu jauh dari Ngerangkah Pawon, di bumi Majapahit sudah sejak pagi telah berdatangan para prajurit dari benteng Tanah Ujung Galuh yang akan berangkat besok menuju peperangan mereka, peperangan Raden Wijaya untuk merebut kembali tahta keluarganya dari tangan Raja Jayakatwang yang saat itu tengah bertahta di kota Raja Kediri. Hari telah jatuh malam di atas bumi Majapahit, namun hati dan perasaan beberapa prajurit muda telah melambung jauh ke dalam sebuah kancah peperangan, membuat mereka susah sekali untuk memejamkan matanya. Sementara beberapa prajurit lainnya sudah terlihat tidur pulas, seperti tidak akan menghadapi apapun. Mungkin hati mereka sudah begitu keras membatu. Peperangan bagi mereka ada sebuah tugas kerja biasa, sementara urusan hidup dan mati sudah menjadi garis dari Yang Maha Agung. Dimanapun berada, tidak ada yang dapat lari dari ajalnya. Begitulah buah pikiran para prajurit yang sudah terlihat pulas tertidur di antara para prajurit muda yang belum juga dapat tertidur, masih memikirkan hari esok, hari peperangan mereka. Dan pagi itu adalah hari keempat menjelang purnama kedua.